Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sudah menyusun rencana besar pada musim panas 2024 nanti. Setan Merah dikabarkan ingin mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat timnya. Manchester United sudah berinvestasi besar di bursa transfer musim panas kemarin. Mereka menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Setan Merah membeli Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund dengan harga mahal. Selain itu, mereka juga meminjam Sofyan Amrabat dari klub Liga Italia Fiorentina. Meski sudah mendatangkan pemain baru, penampilan MU terlihat sangat tidak meyakinkan. Mereka menelan 2 kekalahan dari 4 laga Premier League dan berkutat di peringkat ke-11. Kondisi ini membuat Manchester United perlu belanja pemain lagi. Setan Merah kabarnya menargetkan 4 pemain baru pada tahun depan. Berikut ini 4 pemain yang menjadi target Manchester United. Manchester United akan menjamu Brighton pada pekan kelima Premier League 2023-2024. Pertandingan MU versus Brighton di Old Trafford ini akan kick off pada Sabtu, 16 September 2023, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Laga ini adalah pemanasan bagi kedua tim sebelum bertanding di kompetisi Eropa. Tengah pekan mendatang, MU akan menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions. Sedangkan Brighton akan melawan AEK Athena di Liga Eropa. Dalam 2 pertemuan dengan Brighton di Premier League musim lalu, MU selalu jadi pecundang. MU dipermalukan 1-2 di Old Trafford dan takluk 0-1 di markas Brighton. Sanggupkah MU dengan skuad yang timpang karena berbagai alasan meraih hasil lebih baik saat menjamu Brighton nanti di Old Trafford? Usai kekalahan dari Arsenal, Manchester United mesti menghadapi Brighton. MU didukung rekor bagus dalam usaha memutus tren buruk atas si burung camar. Laga MU versus Brighton akan digelar di Old Trafford pada hari Sabtu, 16 September 2023. Setan Merah mendekati pertandingan dengan situasi yang tidak ideal. Brighton tidak akan menjadi lawan mudah bagi Manchester United. Setidaknya melihat rekor pertemuan kedua klub akhir-akhir ini, MU tercatat menderita kekalahan di masing-masing dari 3 pertemuan terakhir mereka di Premier League, termasuk saat dipermalukan Brighton 1-2 di Old Trafford pada Agustus tahun lalu. Hal yang lebih buruk lagi adalah MU cuma bisa mencetak 1 gol ke gawang Brighton dan sudah kebobolan 7 gol dalam 3 pertemuan tersebut. Kendati demikian, MU akan berusaha mengakhiri tren buruk melawan Brighton dengan mengandalkan tuah Old Trafford. MU tercatat tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan kandang berturut-turut di kompetisi ini, termasuk meraih 8 kemenangan beruntun. Konflik antara Jadon Sancho dan pelatih MU Erik ten Hag belum menemui titik terang. Belakangan mantan bintang Borussia Dortmund malah disebut mendapatkan sanksi disipliner dari klub lantaran dirinya menolak meminta maaf kepada juru taktik Setan Merah. Menurut The Athletic, Sancho juga diminta memohon maaf kepada Erik ten Hag dalam rangka memperbaiki kembali hubungan dengan sang pelatih. Akan tetapi mantan bintang Dortmund malah menolak melakukan itu.
Kondisi tersebut membuat Setan Merah terpaksa mengambil langkah tegas kepada Sancho. Metro mengungkap petinggi MU sudah memihak ke Erik ten Hag serta memberi sanksi disipliner kepada Jadon Sancho. Pesepak bola berusia 23 tahun tidak diizinkan berlatih bersama tim utama sementara waktu dan tidak bakal menjadi bagian dari skuad MU dalam laga lanjutan Liga Inggris kontra Brighton pada hari Sabtu 16 September. Performa Manchester United yang tidak kunjung konsisten membuat Erik ten Hag menerapkan aturan baru. Sang manajer ingin pemain lebih lama di kamp pelatihan dan diwajibkan makan siang di kantin klub. Manchester United kini dihadapkan pada situasi yang sulit. Ada dua pemain yang punya masalah, yakni Sancho dan Anthony. Sancho punya masalah disiplin dan Anthony terlibat kasus hukum. Dikutip dari The Mirror, Ten Hag ingin para pemain berada dalam pengawasan untuk waktu yang lebih lama. Jadi ada aturan baru yang diterapkan setelah pemain pulang dari jeda internasional. Erik ten Hag meminta para pemain untuk lebih lama berada di kamp pelatihan Carrington. Jadi setelah latihan Bruno Fernandes dan kolega tidak boleh pulang. Mereka wajib bertahan di Carrington sampai sisi makan siang bersama di kantin klub. Erik ten Hag tidak asal membuat aturan baru sebelum menerapkan aturan pemain wajib makan siang di kantin klub. Perubahan sudah dilakukan. Fasilitas kantin klub sudah direnovasi agar tidak kalah dengan makan di restoran. Selain itu, MU juga telah merekrut koki baru, yakni Omar Mezian. Dia diharapkan bisa meningkatkan nutrisi para pemain MU. Erik ten Hag juga membuat aturan bahwa semua pemain harus menjalani pemeriksaan glukosa darah pada hari pertandingan. Faktor ini akan menentu menu makan dan latihan tambahan yang akan diberikan para pemain. Sebuah saran diberikan Dwight Yorke kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer Manchester United itu perlu mendisiplinkan Casemiro. Menurut pengamatan Dwight Yorke, Casemiro kerap bergerak di luar area kerjanya. Ini yang membuat lini tengah MU jadi rentan ketika musuh menyerang. Menurut Dwight Yorke, tugas Ten Hag saat ini adalah mendisiplinkan Casemiro agar sang gelandang tetap berada di posnya tanpa perlu terlalu bernafsu mencetak gol. Casemiro sendiri saat ini tidak bisa berleha-leha. Ten Hag telah mendatangkan pesaing untuknya di lini tengah MU. Amrabat kini akan jadi pesaing Casemiro untuk menjadi starter di pos gelandang bertahan Setan Merah. West Ham United kecewa lantaran gagal mendapatkan tanda tangan Harry Maguire. Bek MU berusia 30 tahun itu nyaris mereka dapatkan, tapi gagal karena keputusan sepihak. Seperti diketahui, Maguire sempat ada dalam daftar jual MU pada musim panas lalu. Beberapa klub dikabarkan meminati mantan pemain Leicester City itu. Salah satunya adalah West Ham United. MU sendiri hanya mau menjual Maguire secara permanen dengan bandrol harga sebesar 30 juta pound sterling. Nilai penjualan pemain bernomor punggung 5 itu bahkan telah disetujui West Ham United. Tapi saat MU meminta uang transfer, The Hammers tidak kunjung memberinya tanpa alasan yang jelas. Alhasil Maguire harus bertahan di Old Trafford. Dia bahkan sudah sekali bermain saat menjadi pemain pengganti kala MU menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal sebelum jeda internasional. Mantan pemain West Ham Kevin Anthony James Nolan mengungkapkan bahwa kegagalannya Maguire pindah membuat banyak pejabat West Ham kecewa, termasuk para fans yang menginginkan sang bek berada di klub kebanggaannya. Menurut dia, West Ham United sejatinya sanggup membayar nilai transfer seperti yang diminta MU, tapi dibatalkan secara sepihak sehingga membuat banyak orang yang kecewa. Benjamin Sesko mulai menebar keganasan di Bundesliga Jerman musim ini. Benjamin Sesko adalah salah satu sensasi yang beberapa kali dikaitkan dengan Manchester United selama hampir 2 musim terakhir. Ketika dia masih berseragam RB Salzburg, torehan 18 golnya dalam semusim menyita perhatian deretan klub top Eropa, tak terkecuali Setan Merah. Manajemen Red Devils tampak menunjukkan gelagat akan adanya pergerakan konkret untuk mengangkutnya di musim panas kemarin. Namun entah bagaimana ceritanya, RB Leipzig memenangkan perburuan ini, dan di klub Bundesliga Jerman itu striker 20 tahun tersebut semakin menunjukkan kegarangannya di depan gawang lawan. Pada akhirnya, pencarian MU akan striker baru jatuh ke Rasmus Højlund.
Lantas bagaimana kabar Šeško sekarang? Striker berpostur 194 cm itu begitu menikmati tahapan awal karirnya bersama RB Leipzig. Dari total 2 laga Bundesliga yang dilakoninya sejauh ini, dia tidak absen mencetak gol. Yang lebih menawan, Opta membeberkan satu rekor rasio proses gol terbaik yang dimiliki Šeško, bahkan mengangkangi milik superstar Manchester City Erling Haaland. Opta merinci, Šeško berada di peringkat pertama untuk kategori pemain dengan sentuhan bola paling sedikit untuk mencetak gol di musim 2023-2024 di antara seluruh pemain yang setidaknya mencetak 2 gol di 5 liga top Eropa. Harry Kane sudah tidak sabar menantikan Bayern Munchen membantai MU di partai Liga Champions musim 2023-2024. Bayern Munchen dan Manchester United sendiri tergabung dalam grup A Liga Champions 2023-2024 bersama Copenhagen dan Galatasaray. Menariknya, Harry Kane sendiri sebelumnya sudah punya firasat bahwa di Rotten akan dipertemukan dengan satu tim Inggris, hingga pada akhirnya firasat sang pemain benar adanya karena bersua dengan Man United. Walaupun demikian, bomber berusia 30 tahun itu tetap percaya diri bisa memenangi pertandingan itu, yang secara tidak langsung mengisyaratkan Bayern Munchen bisa membantai setan merah demi menjuarai Liga Champions. Bayern Munchen diprediksi bakal jauh lebih menakutkan lagi ketika memiliki Harry Kane dalam skuadnya, sehingga tidak menutup kemungkinan Manchester United bisa terbantai. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Harry Kane nantinya bisa menjadi momok menakutkan bagi MU di Liga Champions.